Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumil wa alaina ajma'in bi rahmatika ya arhamar amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la taqul khamisan fatahdid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pengkajian hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat dan ampunannya serta fadilah-fadilahnya untuk kita semua di setiap saatnya hingga akhir hayat kita semuanya. Allah Ta'ala tetap merahmati dan mengampuni segala kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi, amin ya rabbal alamin. Al-hadits tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Hadis yang ketiga ini membahas tentang rukun Islam. Dari Sayyidina Abi Abdurrahman atau Sayyidina Abdullah bin Umar, dia adalah salah satu sahabat Nabi yang di masa hidup Nabi mereka masih pemuda. Beliau putranya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sahabat yang seniornya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunya, kalau rumah dibangun berdasarkan pondasinya, berdasarkan dinding-dindingnya, berdasarkan kerangka-kerangkanya, bangunan-bangunan pokok. Nah, agama Islam dibangun berdasarkan 5 perkara. Pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat di sini disebutkan adalah ibadah haji di rumah Allah, yaitu di Makkah. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Perlu terperinci atau diperincikan daripada mana-mana rukun Islam ini secara singkat. Syahadah artinya, singkatnya, simpelnya artinya bersaksi. Kalau diperinci lagi, orang yang menyaksikan itu sudah pasti dia mengakui, sudah pasti dia mengetahui, sudah pasti dia tidak ragu. Artinya apabila ada orang bersaksi, contoh
saya bersaksi bahwasanya saya tidak berbohong, misalnya. Berarti dia menyadari, mengakui, mengetahui dan meyakini bahwa dirinya memang tidak berbohong. Dan dia meyakini bahwa apa yang dia saksikan itu benar adanya. Nah, artinya begitupun dalam hal seseorang bersaksi tentang keesaan Allah. Ketika seseorang mengatakan asyhadu, saya bersaksi an la ilaha illallah, artinya saya bersaksi, artinya saya mengetahui, saya meyakini, saya percaya, saya mengakui kebenarannya, saya mengetahui kebenarannya. Itu jadi bukan hanya mengakui, tapi dia mengetahui dan meyakini. Gitu. Mengetahui minimal, mengetahui, mengakui, meyakini kebenarannya. Nah, minimal dalam kesaksian kurang lebih seperti itu. Jadi apabila cacat salah satu, ada orang mengakui tapi tidak yakin, cacat kesaksiannya. Ada orang mengakui bersaksi tapi dia dalam hatinya tidak mengakui, cacat pula. Intinya orang yang bersaksi artinya dia mengetahui, dia mengetahui, dia meyakini, dan dia mengetahui, meyakini dan mengakui. Mengetahui, meyakini dan mengetahui. Mengetahui, meyakini dan mengakui. Ya, sekali lagi itu ya. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti dia tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia percaya kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang perlu digarisbawahi, menurut saya pribadi, makna la ilaha illallah, kalau kita ngambil di Safinah, wa makna lafaz la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kama kutiba. Artinya ketika kita melafalkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya la ma'buda fil wujudi bihaqqin, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang berhak disembah di semua yang ada. Tidak ada yang berhak disembah di semua yang ada illallah, kecuali Allah. Satu lagi yang mungkin akan saya garis bawahi, lafzul jalalah dengan ucapan Allah ini ada dua versi. Ada yang seperti Al-Imam Maliki berpendapat bahwa lafzul jalalah ini ism mustaq. Ism mustaq artinya bisa dia diambil dari satu kalimat yang lain, dengan kata lain bisa diterjemahkan. Sehingga bagi beliau lafzul jalalah, lafz Allah itu berasal dari kalimat tadinya alif lam ma'rifah, kemudian ilahun. Jadi tadinya tuh lafaz ilah disandarkan atau didahului oleh alif lam ma'rifah. Jadi al-ilahu tadi. Bagi Imam Maliki lafaz Allah tadinya al-ilahu, kemudian hamzahnya dihilangkan jadi Allahu, tadinya Allahu itu. Kemudian ditafkhimkan menjadi Allah. Maka ketika seseorang mengatakan Allah, bagi Al-Imam Maliki, bahkan bagi para pengikutnya banyak, saya pernah bertemu dengan salah satunya, beberapa teman maksud saya yang bermadzhab Maliki ketika saya di sana. Itu ketika menyebut Allah artinya Tuhan. Hanya saja ada alif lam ma'rifah. Jadi Allah artinya Tuhan yang itu, atau Tuhan yang diketahui oleh yang berbicara dan yang mendengarkan. Minimal Tuhan yang dikenal oleh yang mengucapkan. Jadi kalau orang muslim mengucapkan Allah, maka yang dimaksud oleh orang muslim tersebut adalah Tuhan yang diyakini oleh orang Islam. Ketika orang Kristen atau orang non-muslim yang lain dengan berbahasa Arab mengucapkan Allah pun, artinya yang dia maksud dengan Allah adalah Tuhan yang dia yakini, bukan yang diyakini oleh orang Islam.
Gitu. Berbeda kan? Berbeda bagi kami. Umat Islam bagi umat Islam, Allah yang diucapkan oleh umat Islam dengan Allah yang diucapkan oleh non-muslim itu berbeda. Tapi hal lain halnya apalagi bagi Imam Asy-Syafi'i. Bagi beliau radhiyallahu anhu, lafzul jalalain ismu jamid, jadi tidak bisa diterjemahkan. Walaupun maksudnya sama. Hanya saja bagi Imam Syafi'i ketika seorang mau mengucapkan Allah dengan bahasa lain, ya tidak bisa, hanya bisa dengan lafaz Allah lagi. Bagi Imam Maliki bisa dengan lafaz yang lain. Contoh saya salah satu teman orang Afrika dengan nama dia yang saya tahu namanya Abdullah. Tapi pas saya tanya kembali, saya dengar teman-teman kamu yang lain itu punya dua nama bahasa Arab dan nama Swahili, bahasa mereka. Kalau kamu Abdullah apa? Bahasa Swahili. Kata dia, seingat saya waktu itu dia bilang alay, kata saya. Alay. Kok alay, kata saya? Kenapa enggak misalnya, kenapa lafaz Allahnya mana? Lafaz Allahnya kan sudah diterjemahkan, kata dia. Sudah ada itu. Alay itu artinya Abdullah, kata dia. Nah, dari situ saya mulai mencari-cari gitu ya waktu itu. Ternyata memang kata mereka, Imam Maliki itu menganggap atau berpendapat bahwa lafzul jalalah itu bisa diterjemahkan, sehingga orang yang non Arab ketika mengucapkan Allah tidak harus dengan lafaz Allah, bisa saja. Nah, orang Indonesia bilang Tuhan, berarti kalau yang mengucapnya Muslim ketika dia bilang Tuhan, yang dia maksud adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Tuhan yang berhak disembah. Itu yang kita kenal karena oleh umat Islam seluruh dunia dengan sudah lumrah dengan menyebut Allah. Kemudian orang kita terkadang masih bercampur aduk dalam mengartikan kalimat ilah sama Rabbun. Sedikit saya perlu bahas. Apa bedanya kalimat ilah yang artinya Tuhan dengan Rabbun? Memang pada beberapa terjemah atau kebanyakan terjemahan Al-Quran kita ketika menerjemahkan kalimat Rabbun, contoh seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada Rabbun tuh. Kalimat Rabbil Alamin itu Rabbnya, sebagian terjemahan mengartikan Tuhan semesta alam. Padahal mana asli kata Rabbun artinya bukan Tuhan, tapi Rabbun itu pemelihara, seperti yang kita pernah bahas di hadis yang kedua ya. Rabbun ada Rabbatun gitu ya. Kalau ilah itu artinya Tuhan. Kalau Rabbun artinya pemelihara, pengurus, bisa juga artikan raja atau penguasa. Nah, yang diurusnya disebut dengan bisa abdun, bisa ra'iyah, atau kalau muannasnya amah, kalau muzakarnya abdun gitu ya. Nah, yang jadi sayyidnya, yang jadi tuannya adalah Rabbun disebut. Kayak saya agak terkesan sama saudara kita di Malaysia. Mereka lebih sering mengartikan kata Rabbun dengan pemelihara daripada dengan arti Tuhan. Jadi enggak berjelimet gitu ya. Ketika enggak aneh gitu. Ketika ada seseorang menyebut Rabbun kepada selain Allah. Padahal di Al-Quran sendiri siapa? Sayyidina Yusuf pernah menyebut raja. Dua orang pemuda yang ada datang kepada beliau itu sebutnya Rabbun. Ya, raja disebut Rabbun ila apa tuh? Saya lupa itu. Punya ayatnya pakai kata Rabbun. Saya kira Rabbun di situ Allah, ternyata Rabbun di situ adalah raja, ya raja mereka. Nah, lanjut. Jadi pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kesaksian ini dua. Satu, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, bersaksi bahwa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.